Tapi menariknya, yang menawarkan dunia panggung pertama kali itu nyokap. Zaman gua TK, nyokap bilang gini, kalau lu mau masuk di dunia entertain, oke. Tapi gue nggak mau ngeliat lu ada di rumah. Gue tidak pernah merasa, sampai hari ini gue tidak pernah kepedean merasa menjadi anak yang berhasil membahagiakan mereka. Kalau gue paksa lu hidup, lu belum tentu mati seenak ini. Tapi kalau gue biarkan lu pulang, to be honest, gue berat gitu. Gue masih, sampai hari ini gue masih nggak tahu gue siapa apa enggak. Apa yang membedakan lu yang dulu dengan yang sekarang? Di dunia seni, inspirasi sering kali datang dari hal-hal yang tak terduga, seperti kisah cinta ataupun keluarga. Fikri Rahmat, seorang musisi sekaligus aktor yang telah menghasilkan berbagai karya dalam bentuk tayangan visual dan musik. Salah satunya adalah lagu Nasihat Bapak yang terinspirasi dari nasihat mendiang ayahnya. Melalui karya ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana kisah nyata di balik inspirasinya untuk menciptakan lagu yang penuh makna. Di luar terlalu berisik, konon katanya di dalam nyaman untuk bercerita. Jadi mendingan kita ke dalam aja, mencari ruang yang lebih nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om? Alhamdulillah. Kita ngerokok dulu lah. Wah boleh. Makasih loh. Cuma Pas ada gue boleh ngerokok. khusus untuk Fikri Rahmat. Amin. Lu boleh cerita nggak sepanjang karir dan kehidupan sampai sekarang ya? Apa yang membedakan lu yang dulu dengan yang sekarang? Kedewasaan kali ya, kedewasaan menerima hasil yang patah dari ekspektasi. Kayak mimpi-mimpi yang terwujud tapi tidak sesuai dengan harapan gitu. Kalau dulu gue mungkin masih marah, masih kecewa, masih kayak harusnya nggak gini gitu. Kenapa gue gini, yang lain enggak gitu. Nah itu udah, bukan sudah mulai, alhamdulillah sih sudah tidak ada. Karena gue berawal dari yang bukan tidak didukung, tapi memang tidak dianjurkan sama nyokap bokap lah khususnya. Karena di zaman gue waktu itu seniman contohnya masih slang ya, yang populer ya, yang bangor-bangor gitu, yang mabuk gitu. Dan kebetulan memang nyokap gue juga di keluarga gue ada beberapa selebriti juga kayak Baby Sylvia, tante gue gitu, terus Dana Christina. Ya mereka alhamdulillah tidak, tapi dari situ nyokap bokap gue melihat lingkungan tante gue yang ya kita sama-sama tahu dunia entertain bukan dunia yang mudah untuk dilewatin. Jadi tidak dilarang, tapi nyokap bokap gue lebih menganjurkan untuk coba cari pilihan lain. Tapi menariknya yang menawarkan dunia panggung pertama kali itu nyokap. Zaman gue TK. Oh dari TK? TK tuh kayak apa, panggung ya pentas seni anak TK lah gitu, dansa apa. Tadinya gue nggak mau, malu banget. Bahkan untuk naik ke atas panggung itu awalnya gue nangis gitu, gue nggak mau, gue malu. Tapi cukup cepat sekali, karena begitu gue naik ke atas panggung pas itu langsung gue suka banget di saat melihat orang mengapresiasi gerak tubuh gue di atas panggung. Nah, dari situ kita sekeluarga sempat pindah ke satu kampung karena rumah direnovasi. Dan di kampung kan kalau 17-an suka ada acara 17-an gitu. Nah, gue tuh dulu suka sok-sokan bikin kayak kabaret pakai lagu-lagunya Padangan Project. Nah itu kan otomatis di 17-an tuh yang kayak gitu yang paling ditunggu. Wah ternyata gue suka sama apresiasi penonton gitu, ngehibur orang, bikin orang ketawa gitu, gue suka. Ya, singkat cerita berjalan waktu, ya Fikri muda yang masih penuh dengan ambisi, obsesi gitu. Gue pengen jadi si A, gue pengen jadi si B gitu. Padahal cita-cita gue dulu insinyur pembangunan anyway. Gue nggak tahu gara-gara sidul kayaknya. Terus ya udah berjalan seiring waktu banyak teguran sepertinya dari Allah. Bukan sepertinya ya, teguran dari Allah buat gue yang mungkin terlalu obsesi, terlalu ambisi gitu untuk mengajar sesuatu, dan seringkali gue kecewa di saat gue tidak mendapatkan
yang sesuai ekspektasi gue. Sampai akhirnya ya proses perjalanan itu, alhamdulillah ini gue didampingin selalu sama kedua orang tua. Gue bukan mendampingi gue di atas panggung atau ini tidak, tapi didampingi dengan ilmu-ilmu kehidupan yang mereka punya gitu. Karena nyokap orangnya sangat agamais sekali, sementara bokap memang dulunya juga anak jalanan, jadi ilmu kehidupan itu gue dapat dari kedua sisi itu. Kayak hablum minanas tuh ada di dua sisi. Dan mereka selalu ngebalikin ke gue untuk, ya lu udah milih ini, so lu harus konsekuen dengan pilihan lu dan lu tidak boleh mengeluh akan hasilnya. Ya lu berkaca diri aja. Karena didampingi tapi juga dilepasin, jadi gue ngejalanin itu mau nggak mau kita didorong untuk berpikir. Dari situ akhirnya tahap selanjutnya gue didorong untuk mau menerima dengan apa yang memang bisa gue capai. Ada beberapa yang tidak berhasil. Sampai akhirnya gue berdamai bahwa oh ini tidak gue capai karena kesalahan gue nya malas-malasan. Gue tidak mengejar itu seperti yang seharusnya. Sampai akhirnya itu sekarang sepertinya bedanya di situ. Udah nggak marah lagi gitu saat hasilnya nggak sesuai ekspektasi gue. Bro, ini ada buku. Bisa dibuka di bagian kosong. Enggak ya. Lo bisa mau nulis atau gambar apapun di situ. Wah, sudah banyak sekali. Kita ini biar nggak loncat. Artinya perjuangan panjang ya, ketika akhirnya memilih jalur sebagai seorang seniman lah ya. Karena kan banyak kan musisi, komedian juga. Lo boleh cerita nggak seberapa berat akhirnya atas keputusan lo dan lo berjuang untuk tetap sampai sekarang gitu sebagai seniman? Lumayan berat. Karena gue pernah ada fase di mana akhirnya gue sudah mulai masuk ke entertain. Tapi alhamdulillah gue bersyukur gue dilahirkan dari kedua orang tua yang mendidik gue untuk struggle dan tanggung jawab atas pilihan gue. Dulu gue nggak ngerti, gue ngerasa kayak nyokap jahat banget. Karena di saat itu nyokap bilang gini, kalau lu mau masuk di dunia entertain, oke. Tapi gue nggak mau ngeliat lu ada di rumah. Karena gue ngeliat lu kerja tiap hari, tapi lu nggak punya apa-apa, nggak punya duit, gitu. Makan lu masih bergantung sama gue, lu ngerokok minta sama gue, gitu. Nyokap minta gue keluar, bukan mengusir, tapi lu udah milih ini kan, ya konsekuen. Kalau lu mau pilih yang gue mau, gue support. Tapi kalau lu pilih yang lu mau, ya lu tanggung jawab. Nah itu lumayan berat waktu itu. Hampir semua kerjaan gue cobain gitu untuk bertahan hidup. Apalagi waktu itu kan gue cenderung ke musik ya. Gue dunia gue di seni itu berawal semuanya dari musik. Gitu. Diawalin dari dansa aja itu dengan musik-musik. Nyokap gue suka lagu-lagu India juga tiap hari gitu. Bokap gue juga suka lagu blues, rock and roll gitu-gitu. Yang akhirnya dorong gue jadi musisi. Dan di fase itu lumayan berat. Sampai akhirnya gue dapat kesempatan main film. Film pertama gue judulnya Hantu Jamu Gendong sama almarhumah Julia Perez. Respect buat dia anyway. Respect, dia orang yang baik sekali. Artis senior yang menurut gue lumayan berjasa juga tuh untuk mentalitas gue, karena gue nyemplung di dunia entertain di mana waktu itu eranya masih yang dimana kalau lu anak baru selesai dulu. Apa yang lo pelajari? Jadi sampah banget dulu lokasi. Dari sampah. Almarhum Jupe. Humble bentuknya. Dia sangat humble. Gimana sih? Dia nyamperin gue duluan. Ke sini. Jadi ya anak baru itu di dunia entertain zaman dulu tuh kan anak tiri banget ya, anak bawang banget gitu. Lu nggak dianggap, lu sampah aja, lu anak baru jangan banyak tingkah. Lu bertingkah blacklist, selesai lu karir lu gitu. Ketemu lawan main yang gue nggak bisa sebutin namanya di salah satu film gue, yang kebetulan ada Jupe juga di situ. Gue lumayan banyak main film sama Jupe waktu itu, beberapa judul. Dia nunjuk muka gue, lu anak baru kan ya, jangan sampai salah-salah. Sebagai anak baru men, digituin sama senior, drop gue anjir. Ini gue salah, ya jadi jiper kan otomatis gitu. Nah Jupe itu yang ngerangkul gue, sini. Udah, biasa kan nih. Yang kayak gini-gini mah jangan diambil hati. Kalau diambil hati nanti hancur karir lu. Gak usah diambil hati, main aja. Lu fokus sama tugas lu aja. Dan dia, yang gue kenal, dia itu sangat dekat sama kru gitu. Dia cenderung ngobrol sama kru, dekat sama kru. Dan ngerangkul kita-kita yang masih baru. Ngajarin apa segala macam. Itu yang sampai hari ini gue pegang sih.
Itu yang sampai hari ini gue pegang. Karena gue melihat depan mata gue bagaimana dia kontroversi di media, tapi dia begitu dicintai di balik layar. Dan buat gue itu sangat penting ya. Di saat ruang berkarya kita. Penonton kan cuma tahu hasil akhir. Yeah. Yang urgent, yang krusial itu kan ruang berkaryanya. Nah di dalam ruang berkarya itu, kalau lu mau punya ruang yang sehat untuk lu berproses dalam berkarya, ya lu harus bisa menciptakan itu, berawal dari attitude. Dan dunia entertain attitude penting sekali ternyata. Karena gue juga ngelihat ada beberapa orang yang kena blacklist. Dan prinsip. Maksudnya Apa sih prinsip yang harus dipegang tuh yang seperti apa gitu misalnya? bayaran lu murah, tapi lu nya jangan murahan. Oke. Itu Karya artinya yang harus kita jaga juga. Karya, kualitas lu, kualitas. acting lu. Jangan gini, Jupe ngajarin gue gini, lu butuh. Tapi bukan berarti kemudian kepala lu boleh diinjak. Iya resikonya memang kehilangan beberapa project. Yeah. Atas sikap-sikap yang harus diambil secara prinsip supaya nggak dikecilin gitu, supaya lu punya harga diri. Dan terasanya tuh beberapa project kemudian gitu, gue ketemu sama orang-orang yang tadinya memandang gue sebelah mata. Karena prinsip itu akhirnya dia punya respect sama gue. Oke. Dia mungkin dia melihat tidak ada perubahan di Fikri gitu. Dari Fikri yang dulu gue kenal waktu dia masih jadi artis baru biasa-biasa aja. Bukan berarti gue sekarang sudah merasa besar, tapi paling tidak cukup senior lah gitu. Yeah. Oh ternyata itu lu masih sama Fik. Dan buat gue itu ada kaitan dengan prinsip ya. Itu lahir dari prinsip gitu. Prinsip bahwa gue nggak bisa diinjak kepala ya. Gue butuh film ini, tapi bukan berarti demi film ini gue melakukan segala-galanya. Nggak gitu juga. Nah itu gue juga cukup banyak belajar dari Jupe itu. Oke. Itu lumayan ini. Kan itu bisa dikatakan sebagai pencapaian ya, ketika memilih di jalur entertainment. Reaksi orang tua gimana ketika tahu akhirnya berkarir di film ini? Nggak bisa dipungkiri mereka bangga sih. Mereka bangga sih. Bedanya kalau bokap ekspresif, dia langsung kasih lihat ke gue gitu. Dengan dia keren gitu. Dia banggain gue di depan gue. Beda sama nyokap. Kalau nyokap membanggakan gue di belakang gue. Jadi gitu. Keluarga tahu film gue ya dari nyokap. Gitu. Tapi kalau di depan gue, bahkan sampai hari ini nyokap cuman di saat mah izinin abang mau main film ini. Pokoknya doa mama yang Allah ridho. Gitu. Jadi Allah berikan apa yang kau ridhoi untuk anakku. Mama nggak nyebutin apa kerjaannya. Pokoknya selama Allah ridho, mama ridho. Gitu. Dan buat gue itu juga yang jadi rem dalam hidup gue. Gitu. Iya, dibesarkan dengan orang tua yang dengan background yang berbeda, agama yang kuat. Kuat banget nyokap gue. gue masih dipukul kan kalau nggak sholat, bro. Masih. Sampai hari ini gue masih sholat. Iya, tangan cepret gitu, pakai rotan, pakai apa, penggaris, apapun itu. Masih diomelin gue sampai hari ini. Bini gue aja kadang sumpah. Tadi pagi abang subuh nggak nelfon mama. Sholat nggak dia gitu. Sholat mah. Demi apa kamu? Demi Allah abang sholat. Jangan belain suamimu, tapi dapat murkanya Allah. Mak gue tuh gitu banget. Dan dia orang menyenangkan, bukan tidak menyenangkan. Dia orang yang asik sekali. Cuman dalam hal agama dia keras kan. Keras banget. Gak ada toleransi buat dia. Pernah ngerasa itu sebagai sesuatu yang berat nggak sih di awal-awal? Iyalah. Gue pernah ada di dunia yang hitam juga ya. Gak munafik gitu. Pernah menyentuh alkohol. Pernah tersesat di jalan yang salah gitu. Tapi itu justru yang mengembalikan gue kan. Yang menyelamatkan gue kembali lebih cepat dibandingin yang lain mungkin. Bukan mungkin ya, pasti itulah. Dan waktu belum sampai ke level itu, muak sekali ngedengar bawelannya dia yang sholat apa. Berontak gitu. Pernah ada momen juga gue tuh pengen sholat bukan karena disuruh gitu. Yeah. Kalau gue sholat karena disuruh, gue bukan sholat. Gue ibadah buat lo, bukan buat, ya nggak lo juga sih, buat mama gitu. Bukan buat Allah apa segala macam. Dan nyokap gue darah dingin. Oh gue nggak peduli. Nggak peduli. Yang gue mau, lu sholat. Gitu. Karena cuman itu yang bisa nyelamatin kamu gitu. Nah, selalu seperti itu dan gue tumbuh menjadi anak yang pada umumnya di kala itu gitu ngebohong. Gue nggak sholat. Gue menjalani hidup yang dimana gue wudhu tapi nggak sholat gitu.
Yang penting mak gue ngeliat gue basah ke kamar mandi, masuk kamar tidur lagi gitu karena dibangunin subuh-subuh. Sampai akhirnya ada momen yang usia juga kayaknya ya, yang gue sadari betul, ya itu yang di saat gue keluar dari dunia gelap ini, gue mencari tahu kok bisa ya gitu, maksudnya dunia gue cukup gelap nih lingkaran gue gitu, tapi kok gue bisa selamat duluan ya? Flashback, wih ini kali ya. Karena memang tanpa gue sadarin, gue itu pemabuk yang tolol kalau kata gue. Jadi gue beres mabuk udahnya stres. Karena keganggu dengan dosa-dosa yang harus gue. Ada di dua sisi gitu. Iya, karena doktrinasi itu kan datang sama nyokap dari gue kecil kan. Dari nyokap itu datang dari gue kecil. Jadi sehingga di saat gue melakukan dosa-dosa ini, melakukannya happy, udahnya stres. Beres mabuk mau tidur takut gue. Kalau gue besok mati kata emak gue bener gimana ya gitu. Waktu ngelakuinnya sih kalah total sama setan tuh. Gue terengah aja mabuk gila. Gue dulu peminum ulung lah. Lumayan kuat gue minum. Dan itu cukup bertahun-tahun gue jalanin itu. Nah di situ gue sadar kayak ini nih tekanan bawah alam sadar gue yang membuat gue lebih cepat selamat dari jalur itu. Alhamdulillah sih. Ada ini nggak momen yang akhirnya benar-benar menyadarkan? Banyak. Gue tuh sadar dalam menjalani hidup ya, terutama dalam hal agama tuh step by step sih. Momen by momennya tuh lumayan berarti banget, lumayan penting sekali. Kayak abang gue meninggal karena narkoba dulunya. Meninggalnya bukan karena overdosis narkoba, tapi karena masa lalunya yang berantakan. Kemudian dia sakit-sakitan. Bukan abang kandung, tapi rasanya sudah seperti abang kandung karena gue anak pertama di rumah. Terus di keluarga besar, lintas generasi antara gue dengan yang lainnya cukup jauh. Jadi gue agak lumayan kesendirian juga gitu. Gue ke adik gue aja lumayan jauh tuh, usianya 5 tahun lebih kalau nggak salah. Nah ada abang-abang sepupu gue yang kayak Ipol gitu, Michael, adik gitu, itu tuh abang sepupu yang cukup dekat. Terus salah satu dari abang sepupu gue yang memang kami hormati paling tua tuh meninggal. Tuh meninggal. Dan permintaan terakhir dia kepengen sekali adik-adiknya semuanya pada beres, pada benar. Nah, itu lumayan terpukul sih. Lumayan. Walaupun dia menasehati dalam waktu itu, gue dinasehati dalam keadaan dia masih mabuk. Gitu. Gue bandel tapi gue nggak suka ngeliat adik gue begini nih. Gitu. Kemudian dia pass away dan permintaannya salah satunya itu yang pernah gue ingat. Terus nyokap pernah nangis gara-gara gue. Itu nggak bisa gue lupain sih. Dia nangis. Saat ya gue rasa anak manapun ya kalau ngeliat nyokapnya nangis karena dia hancur sih. Pasti. Hancur sih, itu hancur banget gue. Terus banyak momen-momen yang ya menurut gue proses buat gue ya dalam hidup gue, proses gue mencapai hari ini tuh bukan karena hanya satu momen, tapi karena memang ada momen. Gue cukup anak yang berkeras kepala sih, gue cukup keras kepala, gue akuin, gue batu banget. Kayak gimana keras kepalanya? Apa yang gue mau ya gue kejar sampai gue dapetin. Gitu. Apa yang gue yakini ya itu gue pegang sampai kapanpun. Gitu. Sampai itu patah oleh takdir bahwa gue tersudut oleh kondisi yang salah gue gitu. Yang bersyukurnya gue terlatih tidak gengsi untuk mengakuin kesalahan itu. Nah, itu dari bokap tuh. Bokap gue tuh selalu apapun yang kesalahan yang kita lakukan. Iya, hari ini gue bilang, gue mau orangnya begini. Di saat gue salah, ada beberapa orang yang mungkin memilih untuk gengsi gue untuk mengakui sehingga dia terjebak di dalam lingkaran hitam itu. Nah, alhamdulillah gue terselamatkan oleh rasa gengsi itu yang nggak ada. Gengsi itu hampir tidak punya gue rasa gengsi. Nggak punya duit ya gue bilang nggak punya duit gitu ya. Kalau dalam lingkungan yang sederhana aja. Di saat gue nggak punya duit ya gue bilang nggak punya duit. Kalau gue punya temen yang gue lagi gak punya duit, gue ketemu, lu punya duit gak punya duit dong, gue gak punya duit nih, gak pengen duit gitu. Gue gak malu untuk melakukan itu. Dan itu sampai ke level yang tinggi gitu. Di saat gue melakukan sebuah kesalahan, gue kalau salah, gue gak pernah takut minta maaf. Tapi kalau gue tidak merasa salah, apalagi gue benar, lu jangan harap. Ayo kita ngobrol, diskusi sampai di ujungnya gitu. Aku gitu banget tuh dulu tuh. Sekarang sih agak lebih usia kali ya. Berdamai kali. Berdamai ya. Usia kalau dicapai debat gitu kayak yang sudah lah. Kadang kalau sekarang tuh lebih ke yang
ya sudahlah ya, gue tahu gue benar, lu salah, tapi daripada jadi perdebatan kusir yang nggak penting juga, ya sudah lu benar, gue salah, selesai gitu. Sekarang bisa lebih gitu. Tapi ya alhamdulillahnya, ya nggak bisa gue pungkirin juga, dan gue harus akuin memang itu datang dari kedua sisi itu, dari bokap dan nyokap itu. Apalagi bokap gue nggak punya gengsi kayaknya hidupnya. Dia narik angkot dulu tuh. Dia jadi buruh pabrik gitu. Dan dia cukup bangga, bahkan dia bangga gitu. Dia tuh bangga banget. Gue jadi buruh pabrik buat ngasih makan anak istri gue tuh, dia ngerasa keren. Dia ngerasa bahwa gue tuh lelaki tuh begini gitu. Jadi hampir pekerjaan yang haram buat kami sekeluarga itu adalah ngambil rezeki orang, nyolong. Selama itu positif. Selama itu halal, positif, nggak ngambil rezeki orang. Apa yang harus lu bikin malu? Yang malu itu ada saat lu tidak mengambil tanggung jawab lu. Gitu. Nah itu dari dua-duanya sih. Bokap dalam hal mencari nafkah, nyokap dalam hal mengurus rumah tangga gitu. Mereka ngasih lihat banget sih. Penting banget. Seberapa hal itu mengubah lu dalam berkarya? Oh banyak pengaruhnya, banyak sih mereka berdua. Mereka berdua banyak sekali pengaruh terhadap karya-karya gue. Batasan gue berkarya, batasan semua karya gue yang gue bikin itu ya mereka berdua. Batasannya kayak gimana sih? Agama. Ada pattern yang harus dijaga dalam berkarya. Iya. Kayak nyokap gue selalu bilang, hati-hati jadi selebriti, jadi artis tuh nggak gampang. Kamu diikutin orang. Kalau kamu ngasih contoh buruk, orang akan ikutin, dosanya kamu dapat, itu pertanggungjawaban kamu. Gitu. Terus bokap yang, gue dulu sempet idealis gitu, gue pokoknya anaknya underground abis lah gitu. Nggak apa pop lah gitu kayak gitu. Nah dia tuh yang ngajarin gue, kalau lu mau jadi seniman egois mah, nggak usah naik atas panggung, nyanyi sendiri aja. Karya lu yang lu nyanyiin di saat itu mengganggu telinga orang, karya macam apa lu gitu, egois sekali lu. Dan apa hak lu menilai karya orang itu jauh lebih buruk daripada karya lu? Genre ini nggak sebagus genre yang ini gitu. Lu siapa? Kemudian dia memperkenalkan gue sama musisi-musisi di era Flower Generation, yang dimana memang ternyata di era itu juga tidak ada yang bicara genre ya. Semua bicara isi karyanya gitu. Maksudnya kayak Rolling Stone bisa satu panggung sama James Brown aja kan genrenya udah jauh tuh. Udah beda gitu. Tapi yang diadu kan pernah ada cerita, mungkin kalau lu tahu antara James Brown sama Rolling Stone tuh pernah ada kontroversi konflik di antara mereka, kayak Jimi Hendrix sama siapa? Salah satu musisi blues gue lupa lagi, Eric Clapton pernah ada konflik. Tentang ini ya kayak apa sih namanya perbedaan dari sisi musiknya gitu iya, ya. dan bukan genre musiknya yang membuat mereka bertikai, tapi isian dari karyanya. Jadi, nah dari situ gue dikenalin, oh ternyata bahkan Clapton sama Jimi Hendrix itu saling membenci karena mereka saling menghina isi karyanya, tapi begitu perform ditonton. Clapton mengakui bahwa skill musik seorang Jimi Hendrix itu luar biasa, tapi gue nggak suka sama lagu dia yang ini karena attitude-nya begitu. Lebih ke bukan genre lah intinya gitu. Nah dari situ baru gue, oh iya ya gitu. Mereka keren itu karena mereka open untuk segala macam genre. Marley yang dulunya sempat ska, sempat jazz-jazzan, pernah ada hip hopnya juga di hidup dia. Kemudian sampai dia menjadi The Wailers bersama Marley and The Wailers itu kan nggak bisa dibilang reggae yang umum, reggae-nya dia ya begitu. Menciptakan sebuah genre baru akhirnya, ternyata dari keterbukaan itu. Tapi dari keseluruhannya paling besar dampak dari nyokap sih. Apa nih yang memorable banget? Ya apa yang lu sampein? Nyokap tuh sampai hari ini ya kalau gue podcast itu masih dikoreksi sama dia. Mulut lu kasar itu. Mulut gue kan sampah ya, kalau ketemu apalagi ketemu anak-anak ya, saya kayak Sukran gitu, tolol anjing itu keluar dari mulut gue. Itu nyokap tuh masih negor sampai hari ini, itu dicontoh loh sama orang. Itu kata-kata yang tidak baik. Ya, yang gitunya aja dikoreksi sama dia, apalagi yang karyanya, yang benar-benar karyanya. Lu bikin lagu tentang apa nih gitu. Nah itu dari awal. Itu dari awal gue menentukan bahwa gue pengen ada di jalur seni itu
nyokap yang paling wanti-wanti tentang itu. Wajar sih kalau dikhawatir tuh wajar, sangat wajar sih. Kayak dunia internet kita sama-sama tahu. Kalau sekarang sama dulu, sebenarnya bedanya kalau dulu nggak gampang kelihatan, kalau sekarang kan kelihatan. Padahal dulu juga sama gila, itu serem-serem juga kan. Sosial media sekarang segala macam. Iya, makanya kelihatan. Kalau dulu kan kalangan tertentu aja, dan apa sih bokap gue tahu gitu. Nyokap bokap gue melihat dunianya secara langsung, jadi kekuatan mereka punya alasan yang kuat sekali untuk menghambat gue ke jalur itu, tapi tidak menghalangi ya. Lagi-lagi nyokap bokap gue itu bukan orang yang melarang. Lebih filtering ya. Filtering. Jadi kita dikasih kebebasan untuk pilihannya. Di saat nauzubillah min dzalik ya, alhamdulillahnya juga tidak. Kasarnya dari anak mereka berdua ada yang mengambil jalur yang salah sekalipun, mereka tidak akan ngambil porsi untuk melarang secara penuh. Itu pilihan lu, oke. Katakan ini pilihan yang salah misalnya gitu. Ini lu pilih yang salah ini, iya oke. Tapi lu keluar, lu bukan lagi anak gue, dan itu konsekuensinya atas pilihan lu. Jadi terserah. Semua selalu dikembalikan ke anak-anaknya. Jadi ya alhamdulillah sih, gue lumayan ya hasil pabrikan mereka banget udah. Karya yang sempat dikomplain apa nih dari nyokap dalam bermusik gitu misalnya, atau ada insight? Dikomplain sih enggak. Karena kalau untuk film dari dulu ada satu yang ini, dia pernah bilang gini, gue baru ingat. Kalau mau main film ada syaratnya. Tidak boleh yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Kayak ciuman, pelukan, apalagi yang lebih dari itu gitu. Nah itu udah, mama nggak ridho kalau itu. Mama nggak, oke kamu main film tapi dengan syarat. Jadi lu kebayang di zaman itu, gue anak baru mau main film tapi ngasih syarat ke sutradara, tapi adegan-adegan gini gue nggak mau ya. Sementara di zaman gue awal-awal tuh horor seksis tuh masih lagi gila-gilanya. Dan gue ketemu juga sutradara sempat ada tawaran itu juga. Iya, ketemu juga beberapa yang akhirnya lepas. Gitu, lepas sampai, dan ketemu juga ada beberapa PH yang nggak mau pakai gue karena aduh pakai Fikri ribet. Nggak mau gini, nggak mau gitu, nggak bisa diatur gitu, so agama, so suci gitu. Dapat, gue pengalaman itu juga dapat. Tapi kalau ini nggak bisa gue lawan karena ini diucapin langsung, doi nggak ridho, men repot juga ya kalau nggak ridho. Jadi tapi haram juga buat apa? Pasti nggak mudah ya untuk kita melakukan satu perbaikan dalam diri. Dari lingkungan terdekat gitu, apa yang kemudian itu komplain dari teman kak, ya tadi yang disampaikan gitu. Soalin belakangan ini karena eranya sih, ada satu jadi gue ada satu lagu musikalisasi puisinya agak keras memang. Dan sebetulnya itu sajiannya untuk off air, bukan untuk dipublish di sosial media. Cuman akhirnya dari situ gue juga belajar untuk lebih berhati-hati. Dan dipotong, kemudian sempat dinaikin dan lumayan dihujat banyak orang sih gue. Wah sok tahu lu, sok beginilah, sok begitulah. Tapi udah nggak bisa dikendaliin ya itu ya. Dan itu juga sempat nyampe ke nyokap sih, nyokap, kamu kenapa marahnya sampai sebegitunya? Kenapa marah-marah kayak gitu? Kenapa menggunakan bahasa-bahasa yang kasar? Gue coba jelasin ke nyokap, tapi nyokap bisa mengerti, cuman nyokap juga bilang, dan gue juga mengamini, berarti harus hati-hati, sekarang zamannya udah beda gitu. Tapi akhirnya apa yang didikan dari orang tua, lu katanya mau coba terapin juga nih di tim lo. Akhirnya gue sadar bahwa hidup tuh, nasihat dari bokap gue, nyokap gue tuh selalu bilang hidup tuh cuma sehari kan ya. Memperbaiki hari yang kemarin, meminta maaf kepada Sang Pencipta atas dosa-dosa lo hari kemarin, dan mempersiapkan hari esok kalau ada. Nah kata-kata kalau ada ini yang agak mengerikan ya di dalam hidup gue akhirnya, yang jadikan gue pegangan. Iya ya gitu. Kalau gue besok mati hari ini gue habis minum alkohol gimana ya? Dan itu menggiring gue ke pemikiran bahwa tujuan hidup lu mau kemana? Lu mau menuju kehidupan yang sementara ini doang, atau
lu menuju ke kehidupan yang nanti, yang abadi nih. Gitu. Ya di situ gue ketemu pemikiran-pemikiran yang iya ya, kalau emang udah arahnya ke sini, berarti yang kita suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, mau munafik nggak munafik, lo akan melibatkan Tuhan lo dalam setiap hidup lo. Nah, untuk melibatkan Tuhan ini kan ada ritual yang memang harus dijalanin ya, kayak sholat jangan ditinggalin. Kalau lo mau berkarya, ya lo harus porsikan karya lo yang baik gitu, yang memang di dalamnya ada sesuatu yang bisa jadi manfaat buat orang. Boleh nggak sih bikin yang euforia, yang seru-seruan doang? Ya boleh-boleh aja, karena pada faktanya juga kan manusia juga butuh hiburan, kitanya aja juga butuh hiburan. Tapi hiburan yang seperti apa? Yang akhirnya segala sesuatu yang berlebihan pun jadi kefilter sama gue. Ini kayaknya yang berlebihan nggak oke nih gitu. Kalau tensinya segini, ini malah jadi ngajak orang mabok-mabokan. Segini aja deh biar orang nggak mabok-mabokan. Gitu. Ada berdamai dengan mengalah dari segala macam nafsu, ego dan segala macam hasrat gitu yang pengen gue tuangin, gue cut-cutin. Dan sekarang gue coba terapin ke tim gue. Itu yang paling gue ini tuh adalah yaitu kembali melibatkan Allah aja. Allah nyuruh kita berjuang, nanti kalau udah di luar kapasitas kita nih, Allah janjikan bakal bantu. Gitu. Ya udah, jangan takut bermimpi dan mewujudkan sesuatu yang besar. Kita wujudin bareng-bareng. Kita ikhtiar yang benar. Artinya ikhtiar yang benar, kita berproses dalam pengkaryaan, tapi juga ibadahnya jangan di nomor 2-in, itu tetap yang harus nomor 1. Hasil akhirnya sampai nggak sampai, keputusannya di tangan Allah. Dan kalau sampai tapi kita ngerasa kayaknya kita udah nggak mampu, juga nggak usah takut, karena nanti bakal ada Allah. Itu yang gue terapin di tim gue, dan ya berawal dari keluarga kecil gue dulu. Gue dengan anak-anak istri gue, sekarang ke tim-tim gue. Dan prosesnya cukup panjang, ketemu tim yang mau jalan dengan komitmen itu ya. Apalagi di zaman kayak sekarang ya, pasti kayaknya orang kayak soalin banget sih lo. Sok suci lu, sok begini lu, sok begitu lu. Dulu itu cukup mengganggu. Kalau sekarang enggak. Itu jadi barometer bahwa apa yang gue lakukan benar. Buat gue. Karena apa? Karena kalau dulu gue diganggunya sama setan lewat bisikan, karena itu udah nggak mempan, lewat orang lain mungkin. Ya ini analogi tol gue aja gitu. Gue berpikirnya menganalogikan ke situ, kayaknya emang setan nggak berhasil ganggu gue secara langsung, jadi lewat si Fulan tuh dia ngeledek-ledekin gue. Dia bilang sok tahu, sok ini, sok begini, sok bijak, sok agama lu, sok serius lu, munafik lu juga butuh duit, udah ngeliat duit, sekarang lu masih susah aja, ntar mah kalau ada duit depan mata lu gitu. Dan alhamdulillah gue sudah melewati itu semua. Gue pernah menolak salah satu produk yang gak gue bisa sebutin di sini, yang pasti itu bertolak belakang dengan syariat Islam. 2M gue tolak. 2M ditolak. 2M gue tolak. Dan gue bersyukur karena sekali. tidak sesuai dengan yang memang ya karena melanggar syariat. Dan alhamdulillahnya tim gue sepakat. Dan gue mendapatkan tim itu cukup panjang perjalanannya. Kalau dihitung hari ini mungkin 10 tahun lebih. Untuk mau sabar ketemu tim gue yang sekarang. Masya Allah, barakallahu fikum. Cerita dong karya lo yang akhirnya bisa ngerubah orang lain. Ada lagu gue judulnya Langkah. Itu bukan cuma merubah orang lain, tapi merubah diri gue juga. Karena di project gue yang Fikri and My Magic Friend ini, album pertamanya tuh gue cukup melakukan banyak eksperimen. Sebenarnya sih protes gue yang banyak lingkungan pengen bikin karya, tapi nggak ada karyanya gitu, cuman diwacanain terus dengan apapun alasannya. Gue nggak punya duit buat rekaman, gue nggak punya kemampuan buat ngedesain si covernya, gue nggak punya duit buat ngeprint dan segala macam. Akhirnya gue bikin album sederhana waktu itu. Gue tidak menggunakan sama sekali pola yang harus dilakukan. Gue tidak mempromosikan dengan yang seharusnya sama sekali. Nah, waktu itu ada satu lagu judulnya Langkah. Ada 2 orang yang mengakui dia tidak jadi bunuh diri karena 2 lagu itu. Yang satu tidak ada saksinya, pengakuan dari yang ngomong dari dianya sendiri gitu ya, wallahu alam. Gue sih percaya aja ya. Yang satunya lagi ada saksinya, dan si saksi ini yang memang memperdengarkan lagu ini gitu. Sampai orang ini tersadar untuk
menggugurkan niat dia bunuh diri. Dan gue ketemu dulu, gue bangga sama cerita ke bokap gue bilang, apa yang mau lu banggain, justru ini kesalahan terbesar lu. Gue bilang, loh kenapa kayak gitu? Karena nih album kan gak lu urusin, lu tidak mempromosikan. Coba kalau lu promosiin, berapa orang yang seharusnya selamat? Wah itu lumayan ketampar sih gue. Iya gue egois banget ya, terlalu bereksperimen. Dan yang kedua, lagu nasihat bapak. Karena lagu yang niatnya dibikin untuk pendengar gua yang lelaki khususnya yang komunikasi sama bapaknya itu nggak akur. Kan rata-rata anak laki gitu ya, anak laki itu kalau sama bapaknya gengsinya tinggi sehingga sulit komunikasi mereka terbangun dan terjalin dengan baik gitu. Nah sementara gue cukup beruntung, gue punya kedua orang tua yang rumah tangganya baik-baik saja, harmonis, dan mereka orang tua yang menyenangkan gitu. Apalagi bokap gue sama bokap kayak sahabat, sama nyokap kayak pacar. Gue pengen berbagi ini, dan waktu itu momennya gue udah punya anak juga. Jadi gue tahu nih ada masalah apa di antara mereka nih, komunikasi yang salah di mana. Nah gue pengen nyampein bahwa sebenarnya antara bokap lu sama bokap gue itu sama, yang dikhawatirkan sama, yang dipesenin sama mereka sama, yang ingin mereka sampaikan tuh sama. Cuman cara mereka beda-beda. Nah mungkin lu tidak seberuntung gue nih. Bukan berarti gue ngerasa lebih beruntung dari lu juga, tapi kebetulan gue ada di posisi yang lumayan beruntung dan punya bapak yang lumayan juga cukup baik sekali. Bikinlah kami berdua. Yang tadinya niatnya pengen pengantar lirik ini, dan alhamdulillah lagu ini sangat berdampak kepada banyak teman-teman gue yang gue menyebut mereka dulur magic. Gue tidak pernah sampai hati menyebut penggemar gue itu fans, karena agak terlalu berlebihan ya menyebut dulur mereka. Dulur magic itu lebih Jawa ya. Dulur magic ya, saudara gitu loh. Dulur yang mensupport kita tuh kan saudara ya, dan saudara kan tidak melulu harus sedarah. Betul. Saudara seiman, saudara sekota gitu kayak gitu. Terus bikinlah lagu ini, disampaikan. Nah, liriknya itu hampir 100% nasihat-nasihat dari bokap gue. Yang baik itu ke gue ataupun ke teman-teman gue, karena rumah gue tuh kandang bocah. Teman-teman gue tuh kalau nongkrong di rumah semua. Dan sering curhat sama nyokap bokap. Gue convert jadi sebuah lirik, terus gue kasih ke dia, gimana lu suka nggak lagunya? Liriknya oke apa enggak, ada yang mau lu revisi apa? Kita bikin berdua. Yang di luar dugaan gue, yang tadinya niatnya gue pengen bikin lagu ini buat temen-temen gue yang komunikasinya nggak oke, ternyata itu menjadi nasihat terakhir dari bokap gue. Karena seminggu setelah lagu ini rilis, bokap gue itu meninggal persis di pundak gue. Di pundak gue udah nyender, la ilaha illallah, Allahu akbar, dia meninggal. Dan tanpa persiapan, jadi dalam kondisi baik-baik saja, baik-baik sehat aja. Sore masih video callan, masih bercanda. Jadi sore gue lagi disuruh sama dia nengokin sepupunya. Jadi sepupunya bokap gue tuh punya area kayak campground gitu, kayak glampingan gitu. Tengokin om lo, bantu promosiin tempatnya apa segala macam. Gue datang ke sana, terus sore harinya sebelum gue pulang, gue masih di sana, dia sempat video call. Gimana, seru tempatnya? Seru, wah gini, oh bagus tempatnya, bagus, alhamdulillah, segala macam. Oh ya, masih di sana apa pulang? Pulang paling. Oh ya udah, hati-hati gitu. Masih seru-seruan. Gue sama Ali, sama Hari waktu itu, sama anak bini gue juga. Dia masih video callan juga sama tim gue aja juga suka ngobrol. Sama Ali, sama Ari suka ngobrol. Terus kemudian gue pulang terus tiba-tiba jam 12 malam dia bilang, nyokap telepon, Ki disuruh ke Bogor Baru, si papa pengen ke dokter 24 jam, nggak enak badan. Oh ya oke. Gue datang masih baik-baik aja. Masih ketawa-ketawa, masih apa gitu. Waktu jalan ke dokter juga masih oke-oke aja. Dari dokter 24 jam, dokter 24 jam tiba-tiba bilang, Pak, kayaknya harus dirujuk ke rumah sakit segera. Kenapa? Karena tensinya udah nggak normal ini. Tensinya terlalu tinggi dan saya juga nggak ngerti alat saya rusak apa gimana. Kok Bapak masih bisa jalan? Karena dari mobil ke dokter jalan. Santai gitu. Masuk ke rumah sakit, tiba-tiba kolap. Tiba-tiba kolap terus dia bilang perutnya sakit. Dia sakit di perut, dia bilang. Wallahu alam, tapi banyak ulama bilang katanya salah satu ciri-ciri husnul khatimah itu dikasih sakit di perut sebelum meninggal. Amin ya, mudah-mudahan. Jadi dari beberapa penjelasan para ulama yang gue cari tahu, alhamdulillah hampir 90%
Kalau dari 10 itu 9 ciri-ciri husnul khotimah ada di dia sebelum meninggal. Dan subhanallahnya waktu itu kita berangkat berempat, nyokap gue di depan, terus ada sepupu gue di jalan tuh, sepupu gue lagi di jalan. Waktu pas gue mau ke rumah bokap, sempat mau ke rumah bokap, sama gue udah anterin gitu. Kenapa bokap? Nggak tahu, pengen ke dokter. Udah gue anterin aja gitu. Jadi bokap di si Mayo di kanan, sepupu gue ini, dia nyetir, nyokap di depan, gue di belakang sama bokap. Megangin bokap, karena dari rumah sakit yang dia kolab, disuruh Pak, coba ke PMI. Karena di sini alatnya kurang. Nah, di perjalanan menuju ke PMI, he passed away. Dia meninggal. Di situ, gue bingung, gue harus ngapain? Gue harus nangis kah? Gue harus marah? Gue harus ikhlas kah? Itu campur aduk ya. Wah, bingung gue bingung. Karena dia mempersiapkan gue untuk mengganti dia tuh dari dulu. Dari kecil tuh dia selalu bilang bahwa kalau gue mati, lu gantinya gue. Lu harus jagain mama, lu harus jagain adik lu Dinia, lu harus jagain adik lu Sidki. Dan lu harus menjadi orang yang paling kuat di antara mereka semua karena lu pengganti gue. Dan dia pergi di kondisi yang sangat mengejutkan. Jadi gue blank banget, gue harus ngapain ini gitu. Gue hanya berusaha untuk tidak menangis karena di situ ada nyokap gue. Dan gue ambruk di saat nyokap gue dijemput sepupunya ke rumah keluarga besar nyokap. Jadi nyokap waktu itu mutusin, karena rumah gue ada tangganya, jadi nggak mungkin bawa jenazah, kasihan ke situ. Dibawa ke rumah nenek gue. Nyokap gue duluan ngurusin, gue nyurusin almarhum di rumah sakit. Pas itu gue ambruk, gue bingung sih, gue bingung. Gue nggak karena cerita orang bercerita, bokap gue tuh udah ciri-ciri, ada pertanda begini, dia sempat ngomong gini, dia pernah. Kita selalu mendengar cerita orang meninggal tuh ada ciri-ciri sebelumnya. Iya. Dan seringkali kita lebih sering mendengar orang meninggal karena sakit terlebih dahulu gitu. Sementara gue nggak dikasih intro, Pak. Dari sangat intro gue langsung outro. Gue langsung ending lagu gitu. Nggak pakai intro, nggak pakai ref, nggak pakai song, gue langsung ending lagu. Itu lumayan ini, serba salah gue nggak tahu, maksudnya sampai hari ini aja gue masih suka gini. Nangis ya, lu kehilangan orang yang Pasti spesial, dari 2 cuma tinggal 1, itu cukup berat buat gue. Tapi cara dia pulang terlalu indah, yang membuat logika gue juga, gue dilatih logika sama bokap. Nalar, lu harus lebih dulu. Dia orang yang nggak pernah panik, dan itu menurunkan ke gue. Gue cenderung orang yang tidak bisa panik dengan kondisi apapun. Sepanik apapun, gue kedorong logika gue jalan duluan. Nah, di saat momen itu gue berpikir, kalau gue paksa lo hidup, lo belum tentu mati seenak ini. Tapi kalau gue biarkan lo pulang, tuh biasa gue berat gitu. Gue masih, sampai hari ini gue masih nggak tahu gue siap apa enggak. Gue nggak tahu siap nggak gue kehilangan lo. Tapi gue liat nyokap gue sangat tegar sekali. Itu keren sih. Itu momen yang luar biasa sih, luar biasa buat gue. Kehilangan dia itu tidak terasa kehilangan, tapi kayak rasanya seperti biasanya di saat dia mau berangkat kerja. Gue kerja dulu ya gitu. Kita sekeluarga di rumah sampai hari ini masih ngerasa kayak, oh dia udah gak ada ya. Si Bawel ini ngobrol sama dia 24 jam men. Orangnya kuat ngobrol. Orangnya kuat ngobrol. Saat dia gak ada, dia udah gak ada ya. Itu kita kaget semua. Tapi kita seneng gitu. Gimana sih? Kompleks, buat gue sangat kompleks sekali gitu. Gue kehilangan orang yang salah satu orang pegangan gue, tapi dia pergi dengan cara yang begitu indah ya men. Ganteng banget, dia muda banget. Dahinya berkeringat, beres dimandiin bersih. Logika kita bicara ya. Ini kan tujuan kita. Itu men, ngerti gak sih lu kayak kehilangan terindah sih memang. Yeah. Tapi as a human, that is not easy, man. Itu gue ngalamin di ibuku. Itu apa ya? Dan gue ada di posisi yang dimana gue harus paling tenang. Di antara gue, istri gue, anak gue, nyokap, adik-adik gue. Bahkan sampai temen gue tuh drop di situ semua. Ali tuh Ali tuh sampai gini, sampai diem. Apalagi Hari gitaris gue, karena dia udah gak punya bokap. Kemudian tempat dia curhat tuh bapak gue gitu. Dan di saat lu jangan lirik gitu. Dia nengok ke gue tuh ngomongnya gini,
gue nggak boleh punya bapak ya, gitu. Karena gue udah nggak punya bapak, baru gue dapet penggantinya, and he's going. Jadi lu bayangin gue ada di posisi di mana gue harus menenangkan mereka semua, dan gue nggak tahu harus curhat sama siapa hari itu. Beruntungnya istri gue meluk gue, dia cuma bilang, ya kamu kuat kan? Kuat gue. Gue harus. Nah yang di saat itu terjadi di otak gue harus kuat karena ini pesan terakhir dia. Gue tidak pernah merasa, sampai hari ini gue tidak pernah kepedean merasa menjadi anak yang berhasil membahagiakan mereka. Di mata mereka mudah-mudahan sudah. Tapi gue gak kepedean buat ngomong gitu. Cuman pas itu terjadi tuh gue gini. Paling gak ada satu yang berhasil harus gue buktiin. Gue berhasil dididik sama lu itu adalah kuat. Gue berdiri di sini. Laki bastard banget ya. Gue melihat, menyaksikan bagaimana orang meninggal dengan cara yang enak dan mendapatkan proses meninggal seperti apa yang dia mimpiin. Jadi gue punya abang sepupu yang diangkat anak sama dia, namanya Ipol. Sampai hari ini tempat berkeluh kesah gue juga si Bang Ipol ini gitu. Gue kalau ketemu Bang Ipol, even gue sekarang 40 gitu, tapi gue jadi bocah kalau ketemu dia. Emang dari kecil kita grow up-nya bareng. Bokap selalu bilang gini, lu Fikri sama Sidki, nanti kalau Om Udin udah meninggal, kalian yang bawa tanduk. Anak-anak gue yang gagah-gagah ini yang bawa tanduk. Sampai ke posisinya tuh presisi, Pak. Wah itu, sorry agak ceritanya kepanjangan, kayak enak aja gitu lu nanya gitu, gue juga pengen menceritakan ini. Oh gitu. Bener ya orang bilang. Lu nggak bisa nilai manusia sebelum nanti dia ketemu ujungnya. Iya, iya. Iya nggak sih? Itu. Dan brengseknya itu ada lagu Nasihat Bapak yang harus tetap gue bawain ya. Dan momen yang paling menarik dari lagu ini, yang paling kurang ajar itu adalah 3 hari setelah bokap gue meninggal, gue tuh ada schedule untuk promo, yang promo itu memang off air, showcase, dan itu dibikinin orang lain, gua yang minta, dan dia sudah menyiapkan itu untuk gua khusus, Pak. Dia sih nggak minta ke gua, maksain apa segala macam. Waktu dia nanya, gua ngasih kabar, bro, ntar gue telepon lagi, gue lagi ngurusin pemakaman bokap gue. Doi juga kaget, WhatsApp, Fik, it's okay if you want to cancel, nanti kita bisa remake lagi apa segala macam. Dan gue tahu kalau itu gue cancel, kerugiannya sebesar apa gue tahu. Gue bilang nyokap, Ma, nih hari ketiga besok, abang ada promo lagu Nasihat Bapak, begini. Lu tahu jawaban nyokap gue apa? Kalau papa masih ada dan papa bisa bantu mama jawab, pasti jawabannya adalah papa udah meninggal. Jalanin. Itu tanggung jawab lu. Dan gue manggung di hari itu. Itu gue manggung sambil gilanya gue gak nangis di situ. Di situ gue kayak ngerasa ya enteng, bawain itu enteng gitu. Karena mungkin nyokap ya, kekuatan nyokap. Maksudnya bokap sahabat gue banget men, tapi terpuruknya gue itu di nyokap. Maksudnya bangkitnya gue tuh di nyokap, power gue di nyokap, energi gue di nyokap, confidence gue di nyokap, energi gue tuh semua ada di nyokap. Kalau bokap tuh faktor pendukung secara logika gitu. Mungkin karena nyokap ngomong gitu, jadi gue kayak punya energi dan punya kekuatan sendiri. Tapi lu bayangin lu manggung sambil ngadepin orang yang sepanjang gue manggung nangis, antara nangis, diem, gak berani ngomong apa-apa. Dan gue selesain hari itu dengan beres, dan begitu gue turun, itu 15 menit setelah gue turun tuh sepi, gak ada yang ngomong sama sekali. Paru terbawa. Ya gue nggak tahu, gue kalau begitu gue flashback hari ini, gue bingung juga sih ya ngelihat orang yang anjing, bapak lu baru meninggal 3 hari yang lalu, dan yang lagu bawain yang lo bawain judulnya Nasihat Bapak yang lagi lu promosikan. Sampai tour gue yang tadinya Jangan Manja, ada cerita menarik dari lagu Nasihat Bapak. Gue mau ganti lagu. Ini kurang lebih hampir setahun, nggak setahun sih, setengah tahun setelah bokap meninggal, duduklah kami bertiga tim gitu. Oke, next song ya, gitu. Maksudnya kayak Nasihat Bapak udah sampai nih
di puncak listenernya gitu. Kita udah waktunya untuk kita next single nih gitu. Oh ya sudah, oke. Semua udah sepakat dan semua ngembaliin ke gua lah. Pasti anak-anak juga punya beban moral kan, karena tahu nih lagu ini historinya gimana. Terus gue bilang nggak apa-apa lah, sudah ikhlas lah, bismillah gitu. Toh lagunya kan bukan di take down, tetap ada gitu. Malam itu ketok palu, itu besoknya viewers di YouTube dari video klip itu yang cuman sekian ribu, tiba-tiba jadi puluhan ribu dalam waktu satu malam. Dan di Spotify itu yang cuman ratusan, tiba-tiba jadi ribuan, dan setiap di scroll naiknya tuh gila-gilaan. Gue nggak tahu ada yang punya pengalaman ini atau tidak. Dalam waktu satu malam, sekian puluh ribu dicapai, gue nggak tahu itu pernah ada yang merasakan atau tidak. Tapi buat gue ini sebuah keajaiban karena nggak diapa-apain. Memang sebelumnya sempat dipromosikan di podcastnya Pras waktu itu, dan lumayan signifikan naiknya. Cuman ketemu limit udah gitu. Dari situ langsung lagu ini belum mau diganti. Ya udah gitu. Teman-teman mau nemenin gua untuk nganterin lagu ini sampai beresnya atau gimana? Dan ya mungkin karena kedekatan anak-anak sama bokap juga, sampai anak-anak mutusin lanjut bang, lanjut. Dan yang gue bersyukur, bokap sempat ngerasain anak gue yang bungsu. Karena gue nikah 2 kali. Gue nikah 2 kali, yang pertama dan kedua anak bawaan istri gue. Dan di pernikahan sebelumnya gue tuh divonis tidak bisa punya anak. Oh, dokter sempat memvonis. Ya, dokter. Yang ciptaan Tuhan yang ngomong. Ada kuasa. Saat pernikahan yang kedua, lahirlah si bungsu. Itu hadiah. Itu salah satu yang gue syukurin. Maksudnya gue ngasih sesuatu yang karena bokap gue laki-laki banget orangnya. Anak pertama tuh yang ditunggu sama dia, cucu pertama. Kemudian anak pertama tidak bisa memberikan cucu. Dia nggak pernah marah waktu gue bilang, kayaknya gue nggak bisa punya anak. Dia bilang, takdir. Hidup mati orang mah urusan Allah bang, nggak bisa lu ini. Tapi dia hadir. Dia hadir, ketemu, main bareng. Nggak lama sih, cuma 2 tahun. Tapi lumayan lah. itu. Gitu. Apa yang kemudian benar-benar menjadi pegangan di tengah gempuran industri saat ini? Karena realistis, Iman. Itu doang. Apalagi gue mulai memberanikan diri untuk bilang, sekarang gue berkarya itu karena gue, terutama di musik ya, gue pengen dakwah lah. Jadi rezeki alhamdulillah bisa ngidupin anak istri gue. Tapi kalau nggak jadi rezeki, paling nggak jadi pahala. Jangan sampai nggak jadi apa-apa. Rezeki habis dimakan dunia, kalau pahala kan nemenin kita sampai kapan. Ya mudah-mudahan itu juga yang bisa jadi pahala buat bokap, balik lagi buat nyokap. Karena gini, kalau di luar itu semua pun menurut gue juga kayaknya capek ya ngikutin industri terus, nggak sih? Maksudnya lo harus jadi fake people terus gitu. Lu nggak akan pernah jadi diri lu juga pak. Kalau kita harus bergantung kepada musimnya gini, zamannya Melayu jadi harus Melayu, zamannya folk jadi harus folk, zamannya underground jadi harus underground, zamannya popang harus jadi popang. Sementara itu bukan lu gitu, capek banget. Gue nggak kepengen jadi badut di dunia seni. Nggak salah. Gue tidak menyalahkan itu. Ini gue pribadi, gue tidak memilih untuk menjadi badut. Gue nggak mampu jadi badut. Menjadi badut di dunia seni. Ya gue nggak mampu. Gue tidak pandai menahan keresahan gue. Nanti yang ada gue nggak profesional. Gue salut, bahkan seringkali gue salut sama mereka. Badut bukan negatif ya konotasinya, artinya manusia penghibur. Yeah. Gitu. Gue salut sama mereka yang totalitas pure menghibur dengan segala macam kondisi. Terus kemudian menahan diri untuk keresahan yang sebenarnya dia bisa sampaikan, itu bukan hal yang mudah. Gue nggak mampu. Dan gue nggak mau. Apakah itu juga menjadi nasihat untuk diri lo sendiri? Iya. Berdakwah itu kan bukan menggurui ya, bukan menggurui orang lain, bukan menasehati orang lain. Berdakwah itu kan mengingatkan diri kita. Yang gue tahu, dakwah itu unsurnya 2. 1, mengingatkan diri kita. Yang kedua adalah
menyampaikan ilmu yang Allah sudah amanahkan kepada kita kan. Kalau kita yang Islam kan gitu ya, lu punya ilmu, pelit sama ilmu, waduh, salah satu hal yang merepotkan lu di alam nanti tuh, karena ilmu itu milik Allah, mutlak. Di saat ada ilmu yang dipersulit untuk diberikan kepada orang lain, si pemilik ilmu yang sudah diamanahkan ilmunya ini bakal berat banget, lu punya tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Nggak manfaat ilmu lu buat apa, kalau cuma lu makan sendiri. Jadi bukan menggurui, gue hanya mengantarkan ilmu karena tahu gue cuma perantaranya Allah. Dan gue menasehati diri gue yang tadi lu bilang gitu. Ya paling tidak, gue lebih behave kan jadinya ya. Gue udah ngomong A nih, gue udah ngajak orang di lagu gue, let's say katakan, ayo lu sholat gitu. Kalau gue nya nggak sholat kan bisa noyor pala sendiri gitu. Lu bikin border buat diri lu. Bukan berarti orang yang berdakwah itu dituntut udah harus sempurna, nggak juga sih menurut gue ya. Dan berdakwah kan bukan harus ulama ya kalau berdakwah. Kecuali ceramah gitu, ngajar, beda. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Walau hanya satu ayat. Iya benar. Karena semuanya cuma amanah bro. Cuma amanah, kita cuma penyampai ilmu. Prakteknya ada buat kita, bukan buat orang. Thank you bro. Sama-sama bro. Sudah Sama-sama bro. sharing di Deep Room hari ini. Terima kasih tadi. Cukup ada momen yang kita sama-sama kejebak di situ ya. Gue juga niatnya nggak gitu tuh. Harusnya udah siap kuat loh gue. Udah siap kuat gue di sini. Ternyata tidak kuat juga saya. Aduh, menarik. Ya mudah-mudahan. Thank you so much. Gue juga senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.